Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, saya Putri Ayu Permata Devi, SEMM, dosen tetap Bisnis Digital Politeknik PGRI Banten. Video ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Personality Development atau pengembangan diri beserta strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Mata kuliah Personality Development merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS, terdiri 1 SKS teori dan 1 SKS praktik berdasarkan studi case atau problem solving. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu mahasiswa agar mampu memiliki karakter, pola pikir, sikap profesional, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan mengembangkan potensi diri sebagai bekal menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya akan menerapkan pendekatan Student Centered Learning (SCL), yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pada pendekatan ini, dosen akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, menganalisis permasalahan, serta menyampaikan solusi berdasarkan hasil kajian yang dilakukan. Mahasiswa didorong untuk bisa berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan mampu merefleksikan pengalaman belajarnya sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga bagaimana mahasiswa membentuk karakter, mengambil keputusan, memecahkan masalah, serta pengembangan soft skills yang sangat dibutuhkan di dunia kerja pada saat nanti mereka masuk dunia kerja. Mahasiswa berpikir dan berkolaborasi, berkomunikasi dalam setiap pembelajarannya untuk mengembangkan diri karakternya masing-masing. Model pembelajaran ini saya integrasikan melalui pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sehingga setiap pertemuan terdiri atas penyampaian materi, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, serta evaluasi terhadap capaian pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu untuk menerapkan konsep-konsep pengembangan diri atau personality development dalam kehidupan nyata, kehidupan lingkungan kerja, dan kehidupan di lingkungan keluarga. Media pembelajaran dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran ini yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital, antara lain terdiri dari Google Classroom, bagaimana memakai learning management sistem LMS untuk pengelolaan materi, tugas, dan penilaian. Lalu Google Meet sebagai media pembelajaran sinkron apabila pembelajaran dilakukan secara daring. Lalu Microsoft PowerPoint dan Canva sebagai media presentasi interaktif, video pembelajaran YouTube maupun video yang saya buat sendiri sebagai media pendukung, dan juga video motivasi untuk mahasiswa. Google Form untuk kuis, refleksi pembelajaran, dan evaluasi mahasiswa. Adapun jurnal ilmiah, e-book, website akademik sebagai sumber belajar mandiri. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, mempermudah akses terhadap sumber belajar, serta mendukung pembelajaran yang fleksibel, kolaborasi, dan berkelanjutan nantinya. Strategi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna, saya menggunakan kombinasi beberapa metode pembelajaran, yaitu
ceramah interaktif untuk memberikan landasan konseptual. Yang kedua, diskusi kelompok untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, cooperative learning untuk melatih kerjasama dengan tim, kolaborasi dengan timnya. Yang keempat, case study sebagai sarana analisis permasalahan yang nyata. Lalu, project basic learning agar mahasiswa menghasilkan produk atau solusi berdasarkan permasalahan yang diberikan. Lanjut, di presentasi hasil diskusi juga ada sebagai bentuk penguatan kemampuan komunikasi. Yang terakhir, refleksi pembelajaran pada akhir perkuliahan untuk mengetahui pemahaman dan pengalaman belajar mahasiswa. Dengan beberapa kombinasi metode tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori dengan praktik serta membangun pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dalam deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan, pokok bahasan pada mata kuliah Personality Development atau pengembangan diri ini meliputi pengertian dari pengembangan diri dan manfaat dari pengembangan diri atau personality development, hambatan dalam pengembangan diri, karakteristik dari setiap orang, prinsip dan hukum-hukum pengembangan diri, sikap positif dalam pengembangan diri, faktor internal dan eksternal dalam pengembangan diri, proses pengembangan diri, pembentukan kebiasaan positif, dan penerapan konsep The 7 Habits dalam kehidupan akademik maupun profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah Personality Development mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi bisnis digital, khususnya pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengembangan diri atau personality development. Adapun keterkaitan CPMK dan CPL program studi adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar pengembangan diri, mendukung CPL penguasaan konsep dasar ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis, mengimplementasikan konsep pengembangan diri dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep pengembangan diri dalam kehidupan akademik profesional, mendukung CPL kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian permasalahan nyata, memanfaatkan perkembangan ipteks sebagai sarana peningkatan kompetensi diri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan karakter, etika, tanggung jawab, dan perilaku profesional, mendukung CPL pada aspek sikap, etika, profesi, integritas, dan kepemimpinan atau leadership, menunjukkan sikap, perilaku, dan karakter yang positif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan pengembangan diri dari dirinya sendiri dan menentukan alternatif penyelesaian dalam pengembangan diri, mendukung CPL kemampuan berpikir analitis dan pengembangan keputusan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan diri serta menentukan alternatif penyelesaian dalam pengembangan diri. Mahasiswa yang kelima, mahasiswa mampu menyusun rencana pengembangan diri secara berkelanjutan, mendukung CPL pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan profesional berkelanjutan, menyusun rencana pengembangan diri secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan karir dan kehidupan yang profesional nantinya. Selanjutnya, referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain dari Use Yourself, buku Personality Development, lalu Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, lalu Analisa Widyaningrum, The Power of Personality Development. Sedangkan referensi pendukung berasal dari artikel ilmiah, website akademik, video pembelajaran, e-book,
dan jurnal nasional dan juga internasional. Sistem penilaian dan proses penilaian pada mata kuliah personality development atau pengembangan diri menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk memonitor perkembangan belajar mahasiswa, meliputi kehadiran dan partisipasi aktif di kelas, diskusi kelompok, presentasi kelompok, maupun presentasi individu, kuis, penugasan individu maupun kelompok, refleksi pembelajaran. Hasil asesmen formatif saya gunakan untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa sehingga mereka mengetahui kekuatan, kelebihan, dan aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam personality development. Bagaimana mahasiswa memperbaiki dirinya agar menjadi karakter yang positif. Lalu selanjutnya asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur ketercapaian CPMK pada akhir proses pembelajaran melalui ujian tengah semester UTS, ujian akhir semester UAS, proyek atau studi kasus sebagai bentuk penerapan konsep, dan komposisi penilaian terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan capaian pembelajaran, partisipasi aktif, kemampuan berpikir kritis, dan hasil penyelesaian studi kasus. Tindak lanjut hasil evaluasi. Setelah proses evaluasi selesai, saya melakukan analisis terhadap hasil belajar mahasiswa untuk mengetahui tingkat ketercapaian CPMK. Apabila terdapat materi yang belum dipahami secara optimal, serta saya akan melakukan tindak lanjut berupa yang pertama, pemberian penguatan materi kembali, diskusi tambahan, pemberian tugas atau remedial, pendampingan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar, serta melakukan refleksi terhadap metode pembelajaran yang telah digunakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi saya untuk melakukan perbaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran maupun bentuk asesmen pada semester berikutnya sebagai bahan dari proses Continuous Quality Improvement atau CQI. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akhir, tetapi juga pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Baiklah, demikian pemaparan tingkat mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah Personality Development di program studi Bisnis Digital di Politeknik PGRI Banten. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebagai salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan. Atas perhatian dan penilaian Bapak Ibu Asesor, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Personality Development ya, dengan kelas PD 724 dan 624. Baik, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya pengen ada kalimat motivasi dari semua yang ada di sini. Berikan 3 kalimat motivasi. Silakan. Ada yang bisa memberikan kalimat motivasinya? Setelah kalimat motivasi, nanti kita lanjut ke absen ya. Sembari absen di kelas BD ini, silahkan coba boleh diisi absennya. Ya, silakan kalimat motivasi. Ayo Kak, kalimat motivasi. Saya bisa dulu. Ya, boleh, silakan awal.
Silakan Sini aja. awal. Ya. Kalimat motivasinya motivasi tentang semangat hidup. Yaitu hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Oke, mantap. Terima kasih awal. Silakan yang perempuan. Satu. Ya. Ekspektasi itu kadang jalan duluan, sementara kenyataan masih tertinggal di belakang, dan disitulah mungkin mulai datang. Padahal hidup nggak nyuruh kita buru-buru, cuma minta kita buat terus update diri pelan-pelan sampai akhirnya kita pantas dengan apa yang kita harapkan. Oke, mantap ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Hari ini kita motivasi kita. Sembari absen berjalan, kita mulai semuanya dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelas atau wakil ketua kelas untuk membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita ketemu di materi pembahasan mengenai personality development. Mungkin di sini ada yang pernah dengar apa sih personality development itu? Pernah dengar? Personality development. Jadi personality development itu mengenai pengembangan diri. Ya. Nah, kalau dari faktor eksternal kepribadiannya apa? Nah, faktor eksternal kepribadiannya itu yang pertama ada dari faktor keluarga dan pendidikan lingkungan keluarga dan institusi pendidikannya. Contohnya kalau faktor eksternal, kalau tadi di dalam keluarga biasa tadi ya ada faktor genetik juga bisa, tapi otomatis didikan keluarga itu akan mempengaruhi perkembangan diri kita ya, perkembangan karakter, sifat pribadi kita masing-masing. Jadi bagaimana pola asuh ya kan, itu yang ada di keluarga. Dalam pendidikan lingkungan keluarga, bagaimana orang tua mendidik kita di keluarga sesuai dengan bentuk nilai, norma dan pola pikirnya sejak gini. Apalagi kalau anak usia 1 sampai 5 tahun disebutnya apa? Golden age ya. Itulah, itu proses itu nanti kalau sudah menikah, sudah mempunyai anak, proses 5 tahun itu tolong dibantu anaknya untuk bisa ditanamkan nilai pola pikir yang positif ya, agar nanti perkembangannya cukup baik. Jadi itu ada faktor itu. Lalu faktor yang lainnya adalah lingkungan sosial, budaya, interaksi masyarakat, dan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, contohnya di kampus ya, tadinya anak baik-baik tiba-tiba gabung bersama dengan anak yang kurang baik, atau otomatis akan menjadi negatif ya. Nah, tapi tergantung pada balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bersosialisasi di lingkungan, hal yang baiknya diambil, hal yang buruknya ditinggalkan. Jadi itu ya, kalau untuk di faktor lingkungan sosial budaya. Contohnya di negara kita, negara Indonesia ini banyak sekali budaya yang bermacam-macam, yang otomatis kegiatan lingkungan sosial dan budaya juga akan berpengaruh. Lalu yang terakhir yaitu pengalaman hidup. Berbagai pengalaman baik positif dan negatif itu sangat mempengaruhi karakter dan ketangguhan. Contohnya apabila kita gagal dalam hidup, otomatis kita akan bangkit lagi nggak sih? Mau bangkit lagi ya? Nggak mau ya. Jadi pengalaman hidup, kegagalan hidup itu menjadi pengalaman yang berharga. Jangan sampai setelah itu kita nggak mau berkembang. Contoh misalnya pada saat kemarin ujian bimbingan skripsi ya, pertengahan ya, apa kemarin ujian sidang ya, sidang proposal ya. Nah, sidang proposal tiba-tiba pengujinya, kan saya nguji beberapa mahasiswa ya. Nah, itu tiba-tiba ada yang harus diperbaiki ya, revisi. Nah, setelah itu udah tuh males tuh dianya, udah mulai nggak mau lagi. Itu harus didorong juga sama kita. Nah, tapi setelah sudah didorong seperti itu, sudah revisi, akhirnya dia udah males lagi revisi ya. Padahal harusnya gagal itu tetap harus kita perbaiki terus ya. Teman saya dulu kuliah S1 nggak selesai. Kenapa? Karena pada saat sidang terakhir, sidang akhir, dia gagal. Harus ada yang harus, bukan gagal, dia sebenarnya lolos, cuman dia harus
memperbaiki, ya namanya ujian pasti ada revisi, nggak mungkin langsung lancar gitu kan, pasti ada revisi dari si dosen penguji ya untuk memperbaiki nilainya. Nah akhirnya dia tidak lanjut. Kenapa? Karena udah males bikin revisinya. Nah itu berarti dia sudah kalah dari kegagalannya, otomatis akhirnya dia tidak sampai selesai kuliah. Jadi kuliah yang sisanya tadi 3 tahun itu sayang, 4 tahun itu sia-sia. Akhirnya dia tidak lulus S1 sampai sekarang. Itu contoh pengalaman hidup. Ya, karena memberitahu apakah dia menjadi seorang yang tangguh dengan kepribadiannya atau tidak. Oke, sekarang kita masuk ke forum diskusi ya. Nah, forum diskusi ini saya akan pengen tahu dari semua di sini, mahasiswa yang hadir di sini, saya pengen tahu kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari kalian masing-masing. Baik, ya dimulai dari ketua kelas. Awal, silakan sebutkan kelebihan satu dan satu kelebihan kekurangan. Apa kelebihannya? Macam-macam, ada disiplin, ya, ada contoh hadir ke sini datang tepat waktu. Wah, berarti seorang yang disiplin. Ya gitu aja, hal-hal kayak gitu. Karena kalau pada saat kayak wawancara ya, itu pasti mereka akan pernah bisa jawab di kelebihan, selalu aja kekurangan. Saya itu introvert bu, saya itu kurang percaya diri. Nggak mungkin semua orang kurang percaya diri, ya kan? Kalian pernah nggak presentasi sendiri, maju sendiri? Pernah, berarti sudah ada kepercayaan diri ya, yang tanpa kita sadari. Iya, karena nantinya ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi orang yang sukses. Ingin nggak nanti umur 40 tahun udah free financial, bebas finansial ya kan, tinggal uang yang masuk gitu. Pengen kan? Kayak Raffi Ahmad kayak gitu kan? Dia udah bebas gitu. Uangnya udah tinggal masuk aja. Memperluas jaringan kerja, kemampuan komunikasi dan sikap positif membuka peluang kolaborasi dan koneksi profesional yang lebih luas ya. Maka dalam dunia kerja ini pengembangan kepribadian yang harus kalian lakukan pada saat nanti bekerja, yaitu meningkatkan profesionalisme tadi dengan disiplin, tanggung jawab dan integritas keperusahaan ya. Ini pesan saya nanti ya. Lalu membangun kepemimpinan tadi, karena semua orang ingin menjadi seorang pemimpin harus mempunyai leadership. Kalau misalnya nanti, walaupun pada dasarnya pada semua orang kan pasti dari bawah dulu ya. Jadi bekerja tuh pasti dari staff dulu, nanti officer, naik dan naik. Itu nanti akan lama-lama akan memimpin sebuah tim ya. Nah, itu menjadi seorang leader karena fondasi memang menginspirasi, mengarahkan, memotivasi timnya. Kolaborasi, lalu memperluas jaringan kerja. Tadi harus bisa adaptif, melakukan komunikasi, sikap positif, kolaborasi dan mempunyai koneksi yang lebih luas. Oke, nanti minggu depan saya akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugas studi kasus. Studi kasusnya nanti boleh nanti saya kirim ke grup ya, grup kita, grup kelas kita. Nanti saya kirim mengenai soal studi kasus yang harus kalian pecahkan. Nanti dibuat PDF, dikirim ke grup ya, dibikin satu Google Drive, dikumpulkan di satu ketua kelas, nanti kirim ke saya untuk nilai kuis. Yaitu IPK tinggi ini. Seseorang mahasiswa ini karakter apa yang perlu diperbaiki? Karakternya dia tuh apa yang perlu diperbaiki? Apa dampaknya terhadap karir di masa depan? Dan langkah perkembangan diri apa sih harus dilakukan si mahasiswa ini? Ya, ini soal studi kasus di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai sini mulailah perjalanan pengembangan kepribadian Anda hari ini. Oke? Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo, bertanya. Bebas apa aja tentang kepribadian. Ya, Wal? Apa Wal? Kalau apa sih kepribadian yang tadi dipaparkan sama ibu tuh, itu tuh kepribadian yang bisa disebut positif, itu dinilai dari diri kita sendiri apa dari orang gitu. Kepribadian yang positif dinilai dari diri kita sendiri apa orang yang menilai? Iya. Nah, kalau kepribadian kita itu, kita kan mempunyai karakter kita masing-masing ya. Ya otomatis kita sudah bisa tahu dong sebenarnya diri kita udah tahu. Tapi kalau karena kita
berkolaborasi di lingkungan, kita ada di satu lingkungan, otomatis orang bisa menilai ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu apa? Dari awal harus tahu dulu pengembangan dirinya. Ya, contoh dari sifat awal yang disiplin misalnya. Ya, berarti kan yang lain yang lingkungan berpikir, wah awal nih ketua kelas datangnya tepat waktu ya, keren juga. Nah, itu menjadi hal yang positif nggak sih bagi awalnya? Ya kan? Itu yang dikembangkan dari diri. Berarti dari diri kita sendiri dulu harus kita lakukan positif, pribadi yang positifnya seperti apa, nanti otomatis lingkungan akan menilai ya. Seperti itu, masuk? Masuk. Oke, ada lagi yang lain mau tanya? Udah? Cukup? Oke ya, baik. Kita sebelum lanjut ke materi yang kedua, kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya apa dong? Silakan awal ice breaking. Ayo, Rifki, ice breaking dong. Biar kita nggak ngantuk karena mungkin masih ada materi yang kedua nanti setelah jam istirahat. Ayo, ice breakingnya. Bos berkata, bisa nggak? Baru tahu. Oh, baru tahu bos berkata tahu? Oke ya, ikutin kata saya ya. Nanti kalau saya bilang bos berkata, berarti kalian harus melakukan apa yang dikatakan bos ya. Dengar ya, poinnya adalah bos berkata. Ya. Oke, ini biar kita nggak ngantuk aja ya. Oke, bos berkata, ntar dulu. Bos berkata berdiri, bos berkata duduk, berdiri, bos berkata. Ngerti ya? Gak ada bos berkatanya. Ya, paham ya? Jadi kalau bos berkata, berarti harus diikutin. Ya, nanti tolong tuh boleh di organisasinya dijadikan seperti itu. Oke, bos berkata duduk rapi. Bos berkata duduk. sorry. Bos berkata duduk rapi. Bos berkata berdiri. Bos berkata duduk, bos berkata berdiri, duduk. Ya, konsentrasi. Nggak ada bos berkata, susah ya. Kalau duduk berdiri susah di sini. Oke deh. Oke, cukup ya. Iya, panjang. Baik, saya ucapkan terima kasih. Tolong absennya sudah diisi? Oke, baik ya. Ini absennya. Nanti saya masukin ke Smart Campus ya. Absennya terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya mengenai pengembangan diri. Teori selanjutnya saya akan membahas mengenai 7 habits, 7 kebiasaan yang efektif. Apabila itu diterapkan, otomatis kalian akan bisa menjadi manusia yang berkembang ya. Mulai hari ini percayakan diri kalian, tanggung jawab, disiplin, berikan hal-hal karakter yang positif, belajar untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selalu menjadi versi yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Oke? Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.